Kiyosaki memberikan kita definisi yang berbeda untuk dua kata kunci yang penting, yaitu aset dan liabilitas. Yang menurut definisinya berbeda dengan apa yang kita pahami ketika kita pelajari di sekolah ataupun bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di kamus, pengertian aset adalah satu, sesuatu yang mempunyai nilai tukar, atau dua, modal atau kekayaan. Sedangkan liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa mendatang pada pihak lain. Menurut Robert Kiyosaki, untuk pengelolaan uang pribadi, kita harus memahami definisi aset dan liabilitas yang berbeda untuk menjadi kaya. Definisinya itu ternyata sangat simpel loh sobat milenial. Menurut Robert Kiyosaki, aset adalah anything that puts money in your pocket, atau segala sesuatu yang memasukkan uang dalam kantong kita. Sedangkan liabilitas adalah anything that takes money out of your pocket, atau segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Kenapa perbedaan definisi ini penting? Karena orang yang kaya adalah pengumpul aset, sedangkan orang yang tidak kaya adalah pengumpul liabilitas, yang ironisnya seringkali mengira liabilitas tersebut adalah aset. Jika kita melihat kamus, rumah yang kita tinggali dan mobil yang kita pakai adalah aset kita. Ini betul ya secara akuntansi. Tetapi jika kita ingin menjadi kaya, tentunya definisi ayah kaya lebih cocok untuk kita gunakan. Kenapa begitu? Untuk tinggal di rumah kita, tentunya setiap bulan ada uang kebersihan, uang listrik, uang air, uang keamanan, uang sampah, dan lain-lain. Sama juga mobil, di mana kita juga harus mengisi minyak, melakukan servis, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tentunya mengeluarkan uang dari kantong kita. Sebagai ilustrasi, banyak orang yang semakin besar penghasilannya malah membeli rumah tinggal yang semakin besar, mobil yang semakin mewah, dengan pemikiran kalau dengan melakukan hal tersebut, dia sedang memperbesar aset yang dimiliki. Orang cenderung lupa kalau dengan mobil atau rumah yang semakin mewah, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini menyebabkan orang tersebut berada pada rat race cycle, yaitu kerja, dapat gaji, bayar kebutuhan pokok, bayar cicilan, tidak bisa nabung, tambah utang atau cicilan, kerja lagi, dan berulang sampai seterusnya. Inilah yang dimaksud oleh ayah kaya, di mana orang yang tidak kaya sebenarnya adalah pengumpul liabilitas, yang dikiranya adalah aset. Gimana sobat milenial? Kira-kira yang kamu kumpulkan saat ini termasuk aset atau bukan? Kalau begitu, apa saja contoh aset yang dimaksud oleh ayah kaya? Bisnis. Mungkin sobat milenial kenal dengan teman-teman yang bisnisnya banyak, tapi semuanya itu kongsian. Dan orangnya kelihatan santai, tapi duitnya banyak. Nah, ini adalah contoh orang yang gemar mengumpulkan aset. Rumah yang disewakan, ataupun jika kita menjadikan rumah tersebut sebagai kos-kosan, maka rumah tersebut adalah aset yang memasukkan uang ke kantong kita. Ingat ya, kalau rumah tinggal kita dalam definisi ayah kaya itu bukanlah aset, melainkan liabilitas. Karena kalau rumah tinggal, kita harus membayar ataupun mengeluarkan uang untuk menempati rumah tersebut. Obligasi, ini juga adalah aset di mana kita mendapatkan kupon atau bunga untuk investasi atau pinjaman yang kita berikan kepada perusahaan. Yang artinya, tanpa bekerja pun, uang kitalah yang menghasilkan untuk kita. Jadi masih banyak lagi contoh dari aset. Deposito kita. Kalau kita membuat sebuah karya dan mendapatkan royalti, itu juga termasuk aset. Ayah kaya sudah menjelaskan dengan sangat simpel kalau aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Maka dari itu, orang yang kaya itu tidak bekerja untuk uang, tetapi mereka bekerja supaya bisa membeli aset yang kemudiannya dari aset-aset itulah mereka menjadi kaya. Dan yang menariknya adalah karena aset yang bekerja,
maka orang tersebut selain menjadi kaya uang, juga kaya waktu.